Dihantam krisis listrik, ekonomi Cina kuartal 3 tumbuh di level terendah dalam setahun. Ekonomi Cina tumbuh dengan laju paling lambat dalam setahun pada kuartal ketiga sebagai akibat dari kekurangan listrik, kemacetan pasokan dan wabah COVID-19 sporadis dan meningkatkan panas pada pembuat kebijakan di tengah meningkatnya kegelisahan di sektor properti. Mengutip Reuters Senin 18 Oktober, data yang dirilis pada Senin menunjukkan produk domestik bruto tumbuh 4,9% pada Juli sampai September dari periode yang sama tahun sebelumnya. Hal ini menjadikannya sebagai pertumbuhan ekonomi dengan laju terlemah sejak kuartal ketiga 2020 dan melambat dari 7,9% pada kuartal kedua 2021. Hal ini menandai perlambatan lebih lanjut dari ekspansi 18,3% pada kuartal pertama ketika tingkat pertumbuhan tahun ke tahun sangat tersanjung oleh perbandingan yang sangat rendah yang terlihat selama kemerosotan akibat COVID pada awal 2020. Pemulihan ekonomi domestik masih tidak stabil dan tidak merata, kata juru bicara Biro Statistik Nasional Fu Linghui pada briefing di Beijing Senin. Sebuah jajak pendapat Reuters dari analis memperkirakan PDB naik 5,2% pada kuartal ketiga. Pada basis kuartalan, pertumbuhan turun menjadi 0,2% pada Juli sampai September dari revisi turun 1,2% pada kuartal kedua. Data menunjukkan ekonomi terbesar kedua di dunia telah pulih dari pandemi, tetapi pemulihan kehilangan tenaga dibebani oleh aktivitas pabrik yang goyah, konsumsi yang terus-menerus melemah, dan sektor properti yang melambat karena pembatasan kebijakan. Menanggapi angka pertumbuhan buruk yang kami harapkan dalam beberapa bulan mendatang, kami pikir pembuat kebijakan akan mengambil lebih banyak langkah untuk menopang pertumbuhan, termasuk memastikan likuiditas yang cukup di pasar antar bank, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan melonggarkan beberapa aspek kebijakan kredit dan real estate secara keseluruhan, kata Louis Quitz, Kepala Ekonomi Asia di Oxford Economics. Kekhawatiran global tentang kemungkinan limpahan resiko kredit dari sektor properti Cina ke ekonomi yang lebih luas juga meningkat karena pengembang utama Cina, Evergreen Group, bergulat dengan utang lebih dari 300 miliar dolar. Para pemimpin Cina khawatir bahwa gelembung properti yang terus-menerus dapat merusak kenaikan jangka panjang negara itu. Kemungkinan akan mempertahankan pembatasan ketat pada sektor ini, bahkan ketika ekonomi melambat, tetapi dapat melunakkan beberapa taktik sesuai kebutuhan, kata sumber kebijakan dan analis. Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan pada hari Kamis bahwa Cina memiliki banyak alat untuk mengatasi tantangan ekonomi meskipun pertumbuhan melambat, dan bahwa pemerintah yakin akan mencapai tujuan pembangunan setahun penuh. Ekonomi Cina diperkirakan tumbuh 8% tahun ini, kata Gubernur Bank Sentral Yi Gang pada hari Minggu. Analis yang disurvei oleh Reuters memperkirakan PBOC untuk menjaga rasio perseratan cadangan bank tidak berubah pada kuartal keempat sebelum memberikan pemotongan 50 basis poin lagi pada kuartal pertama 2022. Output industri September naik 3,1% dari tahun sebelumnya, meleset dari ekspektasi turun dari 5,3% Agustus dan menandai pertumbuhan paling lambat sejak Maret 2020 selama gelombang pertama pandemi. Namun konsumsi menunjukkan tanda-tanda perbaikan dengan penjualan retail tumbuh 4,4% di bulan September, lebih cepat dari 2,5% di bulan Agustus.
Krisis listrik salah satu jantung ekonomi Cina bisa tumbang. Krisis listrik di Cina kian memburuk. Kali ini provinsi dengan ekonomi terbesar di wilayah timur laut semakin kekurangan listrik Senin 11 Oktober. Peringatan kurangnya listrik muncul meskipun ada upaya pemerintah untuk meningkatkan pasokan batu bara serta mengelola penggunaan listrik dalam krisis energi pasca pandemi yang melanda beberapa negara termasuk Cina. Provinsi Liaoning, Cina mengeluarkan peringatan kekurangan daya tingkat tertinggi kedua pada Senin. Ini jadi peringatan kelima dalam 2 minggu terakhir. Mereka juga memperingatkan kekurangan listrik bisa mencapai hampir 5 gigawatt. Kekurangan listrik terbesar bisa mencapai 4,74 gigawatt pada 11 Oktober, kata pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Departemen Industri dan Informatisasi Provinsi Liaoning dilansir dari South China Morning Post. Liaoning memiliki ekonomi terbesar dan mengkonsumsi daya paling besar dari 3 provinsi yang membentuk kawasan industri sabuk karat Cina. Wilayah ini mengalami pemadaman listrik yang meluas sejak pertengahan September. Peringatan tingkat 2 menunjukkan kekurangan daya yang setara dengan 10-20% dari total permintaan daya. Akibat hal ini, perintah untuk mengekang penggunaan listrik telah diperlakukan mulai pukul 6 pada hari Minggu. Provinsi ini juga mengeluarkan peringatan tingkat 2 masing-masing dari 3 hari terakhir pada September ketika kekurangan listrik harian mencapai sebanyak 5,4 GW, menyebabkan ratusan ribu rumah tangga tanpa listrik dan memaksa pabrik industri untuk menghentikan produksi. Penurunan output dari pembangkit listrik mengikuti pengetatan pasokan dan meroketnya harga batu bara yang digunakan untuk menghasilkan lebih dari 70% listrik di wilayah tersebut. Ladang angin juga tidak digunakan karena kecepatan angin yang lambat. Tenaga angin merupakan 8,2% dari pembangkit listrik Liaoning pada tahun 2020. Analis dan pedagang mengatakan Cina bisa menghadapi penurunan 12% dalam konsumsi listrik industri selama kuartal keempat karena pasokan batu bara diperkirakan berkurang musim dingin ini. Cina mengambil langkah untuk mencoba mengurangi keketatan di pasar batu bara domestik dengan mendorong tambang lokal untuk meningkatkan produksi, kata analis di ING dalam catatan pada hari Senin kepada klien. Rebound dalam aktivitas ekonomi global ketika pembatasan virus corona dicabut rupanya telah mengekspos kekurangan bahan bakar yang digunakan untuk pembangkit listrik di Cina dan negara lain. Krisis energi di Cina hingga Inggris telah menyoroti kesulitan dalam menghentikan ketergantungan ekonomi global pada bahan bakar fosil. Ini terjadi ketika para pemimpin dunia berusaha untuk menghidupkan kembali upaya mengatasi perubahan iklim di dunia.